Inilah sebagian orang utan yang dirawat relawan Yayasan Borneo Orang Utan Survival atau BOS Samboja Lestari, Kutai Kartanegara. Di tempat ini, orang utan ini diajarkan cara mencari makan, mengenalkan jenis makanan, dan cara bertahan hidup di hutan. Pengetahuan tersebut diberikan karena orang utan ini sebelumnya menjadi peliharaan warga. Yayasan BOS juga meminta hutan yang ada saat ini tidak lagi dibabat agar orang utan memiliki tempat untuk berkembang biak. Ini disampaikan pengambil kebijakan atau CEO Yayasan BOS, Jamartin Sihite, saat perayaan Hari Orang Utan Internasional pada 19 Agustus 2023. Tahun ini tema kita di BOS Foundation dalam Hari Orang Utan adalah FOMO, Forest for My Orang Utan. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bahwa orang utan itu butuh hutan dan kita harus bersama-sama bergandeng tangan untuk menjaga orang utan tetap hidup di alamnya, di habitatnya, di hutan. FOMO itu menggambarkan juga kemerdekaan buat orang hutan karena kita mau orang hutan itu hidup di alamnya, di habitatnya. Jadi kemerdekaan buat orang hutan adalah mereka bebas hidup di alamnya, mereka bebas hidup di habitatnya. Dan BOS Foundation bergerak dan bekerja bersama semua mitra untuk membuat orang hutan itu hidup di alamnya, di habitat alaminya. Siap, Kak. Orang utan yang masih direhabilitasi di Samboja Lestari berjumlah 126 ekor. Sedangkan orang utan yang sudah dilepas liarkan 515 ekor. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samboja, Kutai Kartanegara. Pekerja rentan atau pekerja non-formal seperti tukang ojek, buruh pelabuhan hingga marbot masjid di Penajam Pasir Utara bakal mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, pekerja rentan dan non-formal yang akan mendapatkan perlindungan sosial ini jumlahnya 7.000 orang. Kuncoro, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penajam Pasir Utara menyatakan dananya berasal dari pemerintah provinsi. Sedangkan tanggungan yang diberikan berupa kecelakaan kerja dan kematian. Mendapatkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak kurang lebih 7.000 untuk tahun 2023. Artinya Pemda PP sangat terbantu dengan kondisi seperti ini. Jadi Pak Gubernur itu komitmennya luar biasa untuk membantu teman-teman tenaga kerja yang non formal yang meliputi marbot, motoris, kemudian ojek, petani, nelayan, pekerja buruh tani, kemudian sifatnya ya non formal. Kabar tersebut membuat pengojek senang karena tidak menduga jika pemerintah provinsi akan memberikan jaminan seperti itu. Ya kami bersyukur sekali ada perhatian dari pemerintah setempat ya kan untuk memperhatikan. Kalau kita ini kan lepas kan gimana ya, harus berusaha sendiri ya kan, berusaha sendiri. Kalau sakit ya harus ini biayanya sendiri. Dengan adanya program itu ya kami sangat berterima kasih dan program sangat bagus menurut kami. Jaminan sosial kepada pekerja rentan dan non-formal ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 Tahun 2023.
Dana yang dimanfaatkan adalah APBD Provinsi dengan didukung APBD Kabupaten dan Kota. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Seratusan anggota pramuka dari SMP dan SMA di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara Sabtu sore mengikuti kemah konservasi di area perkemahan Bukit Bengkirai Samboja, Kutai Kartanegara. Kemah konservasi ini digelar dengan tujuan untuk mengenalkan berbagai ekosistem di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Ini dimaksudkan agar pramuka semakin peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, sikap tersebut bisa berkembang di masyarakat. Oke, jadi tahun ini Otorita Ibu Kota Nusantara mengadakan kemah konservasi. Pesertanya adalah dari SMP dan SMA, itu dari SMP SMA di Kecamatan Sepaku, Samboja, dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan tentang pentingnya konservasi alam pada generasi muda. Kita tahu pesertanya adalah anak-anak SMP dan SMA karena mereka adalah tulang punggung Ibu Kota Nusantara ke depannya. Ini kemah konservasi sih sebenarnya idenya untuk mencetak generasi deputi atau perwakilan dari masing-masing sekolah agar memiliki wawasan tentang konservasi. Kemudian kita juga ada menjadi duta konservasi sehingga nilai-nilai konservasi itu tidak hilang. Terutama targetnya adalah generasi muda dan untuk mendukung adanya Green City dari Ibu Kota Nusantara. AM 3 PPU, Kepala Sekolah SMKN 1 PPU, Samboja. Bagi peserta, kemah konservasi merupakan pengalaman pertama. Mereka mengenal berbagai jenis tumbuhan yang harus dilindungi serta manfaatnya bagi kehidupan. Nah, menurut saya itu penting Kak, karena kalau di sekolah-sekolah kan walaupun pendidikan gitu nggak ada lah secara langsung kayak gini. Materi yang diberikan apa aja sih? Kalau mulai dari kemarin itu semalam ada tentang IKN yang sebagai pembangunan berkelanjutan. Terus itu tadi juga ada jungle trekking, materinya ada 5, ada banyak bermacam-macam tentang pengelolaan sampah juga. Ini baru pertama kali. Oke, perasaannya seperti apa bisa mengikuti kegiatan kemah konservasi ini? Perasaan saya itu mengikuti kegiatan kemah konservasi ini ya satu senang ya karena masih baru pertama ikut. Yang kedua itu kayak kita lebih mendapat wawasan yang luas gitu tentang kayak apa itu kayak satwa-satwa berutu hutan-hutan yang di pohon-pohon yang langka itu apa aja, berutu dengan kekompakan antar kelompok sih itu yang saya dapat. Kemah konservasi ini berlangsung 3 hari dari Jumat hingga Minggu. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Kutai Kartanegara.